andai kita pandangan tembus tembok, waduh, bu guru gak wani ngadeg ngarep. Kuwe tok kabeh. Nggih, engke tok kabeh. Nabi Muhammad pandangan tembus arsy. Nabi kalau sholat di belakang ada makmum satu saja tidak khusyuk. Nabi tahu. Nabi tahu. Sebegitunya Nabi. Kalau Nabi Khidir itu bisa melihat bayi yang sudah terlahir calon soleh atau calon kurang ajar. Nabi Khidir bisa melihat. Tapi Nabi Muhammad bisa melihat yang ada di dalam organ kita, tubuh kita ini. Air mani kita tetes keberapa akan jadi anak soleh. Air mani tetes keberapa akan jadi anak yang kurang ajar, kelihatan. Makanya mengapa Nabi membiarkan Abu Lahab, Abu Jahal, masengkudon tetean, merencanakan pembunuhan kepada Nabi. Nabi diam saja. Tidak punah dendam pin matiin Abu Lahab, tidak. Karena Nabi melihat di dalam air mani Abu Lahab, Abu Jahal akan keluar nanti tetes air mani untuk melahirkan wanita anak yang hebat. Dari Abu Lahab lahir Baroh. Luar biasa hebat. Jadi pendukung Nabi ketika Nabi di Madinah sampai di medan peperangan. Kemudian dari siapa? Abu Jahal, Ikrimah. Seorang perempuan hebat yang menjadi pelayan Nabi, setia dampingi Nabi, mulai hijrah, sepanjang Nabi di Madinah, sampai Nabi dalam medan perang, berdua ini luar biasa hebat. Sehingga Nabi membiarkan Abu Jahal, Abu Lahab masuk kurang ajar pun. Dibiarkan. Dan sampai Nabi dendam. Nabi masih melihat ada tetes air mani yang akan melahirkan anak yang hebat nantinya. Sementara pandangan kita amat sangat terbatas sekali. Kalah dengan kucing. Lalu gak usah sombong. Kita tambah tua. Rambut. Nah, ke wong tuwek kayak gojo motong. Kucing. Enten kucing kayak gojo motong. Udah ada. Enten kucing kesandung gara-gara kayu ngarepe mboten enten. Nah, sementara kita, Masya Allah, butuh kesandung aja. Berita sebelerang beripat nih. Penciuman terbatas. Penciuman terbatas. Andai tidak terbatas, orang tidak berani kumpul ngaten boten wantun, Pak. Kumpul majelis gede tambah tidak berani. Kelek uang mlebu kabeh. Wong penciuman tidak terbatas. Kudu muda-muda, kudu muntah, macam-macam. Sehingga dengan terbatas, jejer konco sekali apa yang biasa. Wong gak nyedruk, gak mlebu. Kayak ngentut bolak-balik yo gak mlebu. Is kalau-kalau kadang mungkin mlebu. Sehingga dengan keterbatasan ini harus kita syukuri. Unta itu bisa mencium bau air di jarak 30 km. Unta. Makanya di padang pasir hidupnya, kok ono banyu mampu. Padahal banyu lah mboten mampu ya. Itu jarak 30 km. Dia ngejar air. Itu unta. Pendengaran kita terbatas sekali. Kalah dengan kuku, kalah dengan kambing. Kuku di sini berteriak, sudah maju jamin belum mereka. Kambing di sini jerit, yang ada di dampit dengar. Ya, sementara pendengaran kita amat sangat terbatas. Pemenis tuwe, ujung jalur bantal boleh diungkap. Nah, nggak perlu ya pemenis. Nah, dia semuanya serba terbatas. Karena kita calon khalifah di muka bumi ini ja'iluka fil ardi khalifah, Allah akan jadikan ini ja'ilu fil ardi khalifah, akan menjadikan khalifah di muka bumi dari kita, anak cucu Adam. Sehingga kemudian tidak dibiarkan kita hidup serba terbatas indera kita ini. Diberikan kenikmatan yang ketiga, al-afidatul, kecerdasan otak yang menyatu dengan hati. Sehingga dengan kecerdasan tersebut, keterbatasan indera yang kita miliki bisa ditebus. Pandangan mata terbatas,
Berkat otak bisa membuat televisi. Real Madrid, musuh Barcelona, mainnya di Spanyol sana, langsung kita tonton di dalam rumah kita dengan mata kita. Kok bisa? Berkat otak. Berkat otak. Pendengaran terbatas, berkat otak. Kalau kapan berjalan kali sederek, tenggene Mekah berikut. Tak kok ya mau sehat. Bisa langsung. Karena apa? Berkat otak orang bisa membuat telepon, buat HP. Kita nggak bisa terbang seperti burung. Berkat otak bisa membuat pesawat terbang. Wesi tontonan kami bergeluk. Otak manusia luar biasa. Konon katanya 2030 nanti saking cerdasnya otak manusia akan bisa menciptakan pesawat yang kecepatannya secepat kilat, sehingga terjadi Mekah saat ini 10 jam setengah. Besok 2030 yang tidak haji, begitu masuk pesawat pintu ditutup, turun misal wis tekan Mekah. Dan itu sangat mungkin. Riyen yang haji setengah tahun, mantunatan 3 bulan. Habis itu berangkat bulan Ramadan, baru pulang sesudah bulan Suruh. Saat ini boten yang namanya Anies Baswedan, namanya Ganjar Pranowo, Caimin, Bapak Muhammad Iskandar, Puan Maharani. Haji mau sak minggu tok. Budal ben wukuf, mari wukuf terus mampir ke Musdalifah, tenggeminya lebar jumroh, tawaf wada, pamitan nulis. Begitu cepat saat ini. 2040 manusia katanya sudah bisa rekreasi antar planet. Bisa dikinya liburan sekolah anak, paling menit sekali, seleka, sokoniti. Besok boten Pak. Liburan danar nanti ini bulan. Liburan menit Jupiter, Mars, Pluto, macam-macam. Sekian banyak planet kita datangi semuanya. Apa mungkin? Sangat mungkin berkat otak kita. Membumilah ini buat Allah buat tunduk patuh pada kita. Wa sakharakum ma fis samawati wal ardh. Allah biarkan bumi langit tunduk patuh kepada kita manusia. Pimpinan saja ini kan tembok. Waktu-waktu nopo bin, ujung dadi tekam. Kok iso menungso sing ngomong. Terus cakap mriki. Ya kok sakit diperintah kita. Nih, itu kan monster lek wong sing ngomong, muter karya kayak lagi. Diperintah oleh Allah. Perintah untuk tunduk patuh kepada manusia. Sing cukup medeni niki kecerdasan otak manusia menurut ramalan 2100 nanti orang sudah bisa menciptakan pil anti mati. Ini terjadi tenang. Malaikat maut langsung mengajukan cuti panjang. Yang bolak-balik ke cewek. Kalau mau yang mati jatuh nyawa tinggal hidup cilik pil urip meneh. Cuma itu tidak mungkin karena hidup mati manusia mutlak hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Otak ini mari kita jaga betul. Salah satu yang bisa menghancurkan otak kita khamr, bagian khamr di sabu, di nopo, terus golongan ngatan itu. Makanya menghancurkan Indonesia. Tidak usah membunuh bapak-bapak, tidak usah. Cukup generasi muda dicapai sabu-sabu selesai. 10-20 tahun yang datang kukut Indonesia. Ketika remajanya sudah dicapai sabu-sabu. Yuk hati-hati, anak dijaga pergaulannya. Kemudian sesudah itu Allah memberikan kenikmatan yang keempat. Alam kemudian tawasul ilham fikri atau tawasul alam itu kemudian datangnya para nabi rasul itu gratis insya Allah. Untuk apa? Membimbing kita
kita nanti halal haram muka ma'ruf batil dan sebagainya, barokah hadirnya para nabi yang membimbing kita semuanya. Nabi sudah meninggal dilanjutkan para sahabat, sahabat meninggal dilanjutkan para tabi'in, tabi'in meninggal tabi'in, terus ulama salaf sampai ulama zaman saat ini ingkang bimbing kita setuju. Hanya kalau sudah bicara Islam, gak usah terlalu ditangisi. Islam pernah dijaga para nabi. Nabi meninggal, apa Islam mati? Tidak, dilanjutkan para sahabat. Sahabat meninggal, Islam mati. Bahkan dilanjutkan para tabiin, tabi. Dicorong ngomong soleh, karena aku Islam mati. Tidak, Allah yang jamin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dzikra bisa bermakna Quran, yang dalamnya kandungannya semuanya adalah agama. Bisa bermakna akidah, bisa bermakna iman Islam. Makanya tidak usah mentang-mentang. Yang kelima ini yang tidak gratis, yang harus kita cari. Kasful qulub, ketenangan jiwa. Ini yang harus kita cari. Di mana mencarinya? Pesan Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak zikir kepada Allah. Malam ini kita kumpul di sini untuk zikir kepada Allah lewat kegiatan ngaji. Mungkin nanti habis sisa ada kumpulan istighosah, yasin, tahlil, manaqib, sholawat dan sebagainya dalam rangka zikir kematan Gusti Allah. Setiap kebaikan yang kita lakukan hakikatnya dalam rangka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai hati ini mati. Di dalam tubuh kita ada rongga kosong, rongga kosong, yang kalau tidak kita isi zikir kepada Allah akan diisi oleh iblis, menyatu dengan nafsu. Kalau ini yang terjadi, kondisi awak dewi di hadapan Allah kal an'am bal hum adol. Kita akan seperti hewan, bahkan lebih sesat tinimbang hewan. Jadi kenikmatan begitu luar biasa, sehingga harus kita syukuri dalam bentuk ibadah sekaligus, sehingga kita bergelar sebagai orang yang berakal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akibat kita tunduk taat kepada Allah, keberkahan demi keberkahan kita rasakan. Kalau sekarang kita dapat rezeki, itu sekedar contoh saja. Cocok kan, cocok tak tambahi. Cocok sih. Cocok syukur tak tambahi itu. Sehingga jangan sampai ada kenikmatan kita rasakan tanpa ada ungkapan syukur di hadapan Allah. Seluruh potensi kita miliki, gunakan sujud rukuk, duduk bersimpuh, tegakkan tangan, nangis jumatan ucap Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'sihi, suatu sama jahilan. Dan jangan sekali-kali bermaksiat, durhaka kepada Allah. Niscaya kau termasuk orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang jahil. Ya bodoh nemen. Wong wis sadar lek awake ana sing nyiptakno. Ngono yo kok nyembah patung, nyembah berolo. Ya, makanya dulu Umar bin Khattab itu walaupun menyembah berhala, akal dimainkan. Ya, tidak mau nyembah berhala yang dari batu, gai Tuhan tekan kurmuk dicetak kaya wong disembah, kewasal nyembah keluwen ngomong Tuhan. Kalau tak sembah, aku mulai sumpah. Saya ke keluwen. Kon mulai setuju tak pangan. Mereka setuju ngomong di pangan kurmuk ini sudah bentuk Tuhan. Ternyata pandangan, oh setuju berarti. Makanya tidak pernah ada makhluk di muka bumi yang berani makan Tuhan kecuali Umar bin Khattab sebelum beliau masuk Islam. Orang ketika sudah doyan bermaksiat kepada Allah terus mengembang mana-mana, yang lahir, yang hadir pada kita bukan rahmat barokah, tapi azab demi azab. Jadi azab demi azab. Makanya kalau di Quran ada ayat perbuatan baik sekecil apapun hal awak dewe
Allah juga balik awake dhewe. Napa di juz 15 surat Kahfi. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jenengan ketika mendapat hukuman dari Allah, ujian yang mungkin berat, ojo nyalano Gusti Allah iki. Coba belajar merenung, aku mari nglakoni apa ya. Nggih. Mari nglakoni apa ya. Saya ini banyak belajar dari apa yang terjadi di depan mata, sehingga saya jadikan sebagai pelajaran. Saya jadikan sebagai pelajaran. Ada orang tua sing biyen iso mugih pola.